Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Elsa Milani Safitri. Di sini saya akan membahas tentang retinopati diabetik. Retinopati diabetik yaitu salah satu bentuk komplikasi diabetes mellitus, di mana kadar gula yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata, terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya. Kondisi ini dapat diderita oleh siapapun yang menderita diabetes tipe 1 maupun 2. Penyebab dari retinopati diabetik ini beragam. Penderita diabetes mellitus beresiko tinggi untuk mengalami retinopati diabetik, terutama jika kadar gula darah yang tidak terkontrol. Semakin lama seseorang memiliki diabetes, maka semakin besar resiko untuk terkena retinopati diabetik. Selain itu, resiko akan meningkat jika didukung oleh faktor seperti kehamilan, memiliki kolesterol dan tekanan darah tinggi, serta kebiasaan merokok. Retinopati diabetik pada awalnya mungkin tidak menunjukkan gejala. Namun, seiring kondisi berkembang, gejala-gejala dapat muncul dan biasanya mempengaruhi kedua mata, seperti penglihatan menurun secara perlahan, tanpa ada benda atau bercak hitam pada penglihatan, penglihatan berbayang, dan nyeri pada mata atau mata merah. Namun, perlu diingat kembali bahwa gejala-gejala tersebut tidak selalu berarti Anda mengalami retinopati diabetik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih patofisiologi dari retinopati diabetik ini. Mekanisme terjadinya retinopati diabetik masih belum jelas. Namun, beberapa studi menyatakan bahwa hiperglikemia kronis merupakan penyebab utama kerusakan multiple organ. Komplikasi hiperglikemia kronis pada retina akan menyebabkan perfusi yang kurang adekuat akibat kerusakan jaringan pembuluh darah organ, termasuk kerusakan pada retina itu sendiri. Terdapat 4 proses biokimiawi yang terjadi pada hiperglikemia kronis yang diduga berhubungan dengan timbulnya retinopati diabetik, antara lain akumulasi sorbitol, pembentukan protein kinase C atau PKC, pembentukan Advanced Glycation End Product atau AGE, dan pembentukan reduktif oksigen spesies atau ROS. Mari kita masuk ke penjelasannya satu persatu. Yang pertama, di sini ada proses biokimiawi secara akumulasi sorbitol. Produk berlebihan serta akumulasi dari sorbitol sebagai hasil dari aktivasi jalur poliol terjadi karena peningkatan aktivitas enzim aldose reduktase yang terdapat pada jaringan saraf, retina, lensa, glomerulus, dan dinding pembuluh darah akibat hiperglikemia kronis. Sorbitol merupakan suatu senyawa gula dan alkohol yang tidak dapat melewati membran basalis sehingga akan tertimbun dalam jumlah yang banyak dalam sel. Kerusakan sel terjadi akibat akumulasi sorbitol yang bersifat hidrofilik sehingga sel menjadi bengkak akibat proses osmotik. Selain itu, sorbitol juga meningkatkan rasio NADH atau NAD+ sehingga menurunkan uptake myoinositol. Myoinositol berfungsi sebagai prekursor sintesis fosfatidilinositol untuk modulasi enzim NAK-ATPase yang mengatur konduksi syaraf, atau dapat dikatakan bahwa akumulasi sorbitol dapat menyebabkan gangguan konduksi saraf. Yang kedua, ada proses pembentukan protein kinase C atau PKC. Dalam kondisi hiperglikemia, aktivitas PKC di retina dan sel endotel vaskular meningkat akibat peningkatan sintesis de novo dari diasilgliserol yang merupakan suatu regulator VKC dari glukosa. PKC diketahui memiliki pengaruh terhadap agregasi trombosit, permeabilitas vaskular, sintesis growth factor, dan vasokonstriksi.
peningkatan PKC secara relevan meningkatkan komplikasi diabetika dengan mengganggu permeabilitas dan aliran darah vaskular retina. Peningkatan permeabilitas vaskular akan menyebabkan terjadinya ekstravasasi plasma sehingga viskositas darah intravaskular meningkat disertai dengan peningkatan agregasi trombosit yang saling berinteraksi dan menyebabkan terjadinya trombosis. Selain itu, sintesis growth factor akan menyebabkan peningkatan proliferasi sel otot polos vaskular dan matriks ekstraseluler termasuk jaringan fibrosa. Sebagai akibatnya akan terjadi penebalan dinding vaskular ditambah dengan aktivasi endotelin L yang merupakan vasokonstriktor sehingga lumer vaskular makin menyempit. Seluruh proses tersebut terjadi secara bersamaan sehingga akhirnya menyebabkan terjadinya okulasi vaskular retina. Yang ketiga, ada proses pembentukan Advanced Glycation End Product atau AGE. Glukosa mengikat gugus amino membentuk ikatan kovalen secara non-enzimatik. Proses tersebut pada akhirnya akan menghasilkan suatu senyawa AGE. Efek dari AGE ini saling sinergis dengan efek PKC dalam menyebabkan peningkatan permeabilitas vaskular, sintesis growth factor, aktivasi endotelin L, sekaligus menghambat aktivasi nitrit oksid oleh sel endotel. Proses tersebut tentunya akan meningkatkan risiko terjadinya oklusi vaskular retina. AGE terdapat di dalam dan di luar sel, berkorelasi dengan kadar glukosa. Akumulasi AGE mendahului terjadinya kerusakan sel. Kadarnya 10-45 kali lebih tinggi pada DM daripada non-DM dalam 5-20 minggu. Pada pasien DM, sedikit saja kenaikan glukosa, maka meningkatkan akumulasi AGE yang cukup banyak dan akumulasi ini lebih cepat pada intrasel daripada ekstrasel. Dan yang terakhir, ada proses pembentukan reduktif oksigen spesies atau ROS. ROS dibentuk dari oksigen dengan katalisator ion metal atau enzim yang menghasilkan hidrogen peroksida dan superoksid. Pembentukan ROS meningkat melalui autooksidasi glukosa pada jalur poliol dan degradasi AGE. Akumulasi ROS di jaringan akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif yang menambah kerusakan sel. 4 proses biokimiawi yang sudah dijelaskan yang terjadi akibat hiperglikemia kronis dapat menyebabkan kerusakan sel pada jaringan saraf, vaskular retina, dan lensa. Gangguan konduksi saraf di retina dan saraf optik akan menyebabkan hambatan fungsi retina dalam menangkap perangsang cahaya dan menghambat penyampaian impuls listrik ke otak. Proses ini akan dikeluhkan penderita retinopati diabetik dengan gangguan penglihatan berupa pandangan kabur. Pandangan kabur juga dapat disebabkan oleh edema makula sebagai akibat ekstravasasi plasma di retina yang ditandai dengan hilangnya refleks fovea pada pemeriksaan punduskopi. Neovaskularisasi yang tampak pada pemeriksaan punduskopi terjadi karena angiogenesis sebagai akibat peningkatan sintesis growth factor, lebih tepatnya disebut vaskular endotelial growth factor. Sedangkan kelemahan dinding vaskular terjadi karena kerusakan perisit intramural yang berfungsi sebagai jaringan penyokong dinding vaskular. Sebagai akibatnya, terbentuklah penonjolan pada dinding vaskular karena bagian lemah dinding tersebut terus terdesak sehingga tampak sebagai mikroaneurisma pada pemeriksaan punduskopi. Beberapa mikroaneurisma dan defek dinding vaskular lemah yang lainnya dapat pecah hingga terjadi bercak pendarahan pada retina yang juga dapat dilihat pada punduskopi.
Bercak pendarahan pada retina biasanya dikeluhkan penderita dengan floaters atau benda yang melayang-layang pada penglihatan. Nah, setelah mengetahui bagaimana patofisiologinya, maka selanjutnya kita akan membahas bagaimana pencegahan dari retinopati diabetik ini. Kira-kira bagaimana sih pencegahannya? Jadi, pencegahannya adalah mencegah terjadinya diabetes mellitus dengan cara mengontrol kadar gula darah, menjaga tekanan darah tetap stabil, mengendalikan kadar kolesterol, menjaga pola hidup sehat seperti menjauhi rokok dan tidak mengonsumsi alkohol, dan yang terakhir rutin memeriksa mata untuk dapat terdeteksi dan ditangani lebih awal. Itu saja penjelasan singkat dari saya tentang retinopati diabetik. Semoga bermanfaat.